Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang yang hidup di muka bumi ini pasti berhadapan dengan namanya masalah. Setiap hari, bahkan setiap menit, setiap detik, semua umat manusia yang hidup di planet bumi ini semuanya pasti akan menghadapi namanya masalah. Itulah kenyataan hidup di dunia. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang ada di dunia ini yang bisa terlepas dari namanya masalah hidup. Karena memang manusia diciptakan hidup di dunia adalah untuk menghadapi masalah. Oleh karena itu dunia disebut oleh para ulama sebagai darul bala. Dunia disebut sebagai kampung ujian, yang artinya setiap orang yang hidup di muka bumi ini mau tidak mau akan berhadapan dengan namanya berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan yang akan Allah berikan. Hanya saja yang sangat disayangkan, masih banyak umat manusia yang di dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya itu dengan sikap dan dengan cara yang tidak benar. Ada yang menghadapi permasalahan dalam hidupnya dengan menggunakan hal-hal yang berbau maksiat atau berbau dosa. Maka sungguh cara itu adalah cara yang tidak benar. Masalah dalam hidup kita tidak akan pernah bisa selesai kalau kita hadapi dengan namanya kemaksiatan. Apapun permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, besar ataupun kecil, banyak ataupun sedikit, kalau kita hadapi dengan kemaksiatan, maka justru permasalahan, kesulitan dalam kehidupan kita akan semakin berlarut-larut dan akan semakin bertambah dan semakin besar dan semakin menyulitkan diri kita. Lalu bagaimanakah sikap seorang muslim menghadapi permasalahan dalam hidupnya? Baik permasalahan hidup tersebut yang berkaitan dengan rumah tangganya, atau yang berkaitan dengan masyarakatnya, atau bahkan yang berkaitan dengan anak dan istrinya, atau yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Jawabannya adalah sikap yang benar seorang mukmin, seorang muslim menghadapi masalah dalam hidupnya adalah dengan takwa Allah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji di dalam Al-Quranul Karim, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar atas kesulitan-kesulitan yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sangat disayangkan tatkala kita melihat ada sebagian saudara-saudari kita kaum muslimin mendapatkan permasalahan dalam hidupnya. Dia mensikapi permasalahan tersebut dengan cara lari dari permasalahan, dengan cara mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahan. Maka hal itu justru akan mempersulit kehidupan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mampu untuk memberikan masalah, memberikan cobaan kepada kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha mampu untuk
membebaskan, untuk memberikan solusi kita dari permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sikap seorang mukmin ketika mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, maka hendaknya dia kembali kepada Allah dengan cara bertakwa kepadanya. Ketika kita menghadapi permasalahan dalam hidup kita, kemudian kita sikapi dengan bertakwa kepada Allah, maka sudah pasti janji Allah itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak menyelisih janjinya. Allah pasti akan menunaikan janjinya kepada hamba-hambanya. Janji apapun yang Allah janjikan kepada hambanya, Allah pasti akan tunaikan janji tersebut. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisih janjinya. Allah telah berjanji dalam ayat yang mulia tadi, yang sudah kita bacakan di depan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar atas kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Marilah sekarang kita fahami bersama apakah yang disebut dengan takwa Allah. Apakah hakikat ketakwaan kepada Allah itu, dan bagaimana ketakwaan kepada Allah itu bisa menyelesaikan permasalahan dalam hidup kita. Takwa Allah, sebagaimana kita sudah tahu, adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Ketika kita semuanya mendapatkan permasalahan dalam hidup kita, baik dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita hadapi dengan takwa Allah, maka permasalahan itu akan menjadi ringan. Kalaupun tidak hilang, tidak semakin berat, minimalnya akan menjadi ringan permasalahan tersebut. Marilah kita lihat bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau menghadapi masalah dalam kehidupannya. Cukup kita kembali kepada sejarah Nabi. Bagaimana Nabi SAW menghadapi, mencari solusi dari kesulitan dalam hidup beliau dengan cara bertakwa kepada Allah, dan akhirnya pun Allah memberikan jalan keluar. Kita lihat, wahai saudara-saudariku pemirsa rahimakumullah, di dunia ini tidak ada orang yang ujiannya lebih berat dari para nabi. Di dunia ini tidak ada orang yang cobaannya lebih berat dari para nabi dan rasul. Ujian yang Allah berikan kepada kita masih terlalu ringan kalau dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Maka marilah kita lihat kembali bagaimana Nabi SAW mengatasi, mencari solusi berbagai permasalahan dalam hidupnya, yaitu dengan takwa Allah. Salah satu contoh, orang yang diuji oleh Allah dengan sakit, musibah sakit. Rasulullah mengajarkan solusinya adalah kita bertakwa kepada Allah. Bagaimana bertakwa kepada Allah menjadi solusi atas sakit kita? Ketika seseorang sakit, yang pertama adalah yang dia lakukan adalah melaksanakan perintah Allah untuk bersabar. Ketika orang yang sedang sakit itu bersabar, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan kesabaran itu adalah merupakan obat yang paling mujarab dari segala penyakit yang kita rasakan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, orang yang dicoba oleh Allah dengan rasa sakit, maka hendaknya obat yang pertama kali dikonsumsi adalah obat sabar, dawa'us sabr, obat kesabaran. Ketika seseorang memulai mengobati rasa sakitnya dengan sabar, kemudian barulah dia berobat dengan obat yang lain. Ketika pengobatan yang lain itu tidak menyembuhkan, tidak menjadikan sebab sembuh, maka dia sudah merasakan ringan dengan kesabaran tersebut. Berbeda halnya dengan orang yang diuji oleh Allah dengan rasa sakit atau musibah sakit, akan tetapi tidak diawali dengan kesabaran. Apa yang terjadi? Walaupun dia diobatkan di tempat pengobatan yang paling canggih, dibawa ke rumah sakit yang paling canggih sekalipun, dengan dokter spesialis yang paling ahli, kemudian pengobatan itu tidak berhasil, apa yang akan terjadi? Dia akan stres. Dia akan stres
dan akhirnya dia akan merasakan rasa sakitnya semakin bertumpuk-tumpuk. Dan betapa banyak orang yang akhirnya berputus asa dari rahmat Allah karena ketika diuji oleh Allah dia tidak bersabar. Maka orang yang bertakwa kepada Allah ketika diuji oleh Allah, pertama kali yang dia lakukan adalah sabar. Bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi ujian tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh adalah orang yang sakit. Ketika orang yang sakit itu bersabar, maka dia tidak akan melakukan yang haram. Sakitnya seberat apapun, ketika seseorang sudah dimulai dengan sabar, maka rasa sakit yang dia rasakan ini tidak akan membawa dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat betapa banyak orang yang diuji oleh Allah dengan rasa sakit karena dia tidak bersabar, akhirnya dia melakukan hal-hal yang haram. Ada sebuah kisah yang menarik. Di Jawa Timur pernah ada seorang bapak yang bunuh diri karena tidak sabar dengan sakit perut yang dia derita. Suatu ketika sang bapak ini perutnya sakit, ya, kemudian sudah diobatkan berkali-kali, ya, menghabiskan biaya yang banyak, tidak sembuh, tidak kunjung sembuh sakit perutnya. Karena dia tidak sabar, akhirnya dia ambil sebilah pisau, kemudian dia tusukkan ke jantungnya dan akhirnya meninggal dunia. Dia menyangka bahwasanya bunuh diri itu bisa menjadi solusi akan rasa sakit yang sedang dia derita. Padahal tidak. Orang yang melakukan bunuh diri sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW akan dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah dengan apa yang dia bunuh diri dengannya. Sehingga orang yang disebutkan dalam hadis, seseorang yang bunuh diri maka dengan menusukkan pisau ke dalam perutnya, maka dia akan disiksa oleh Allah dengan seperti itu. Kemudian juga Rasulullah menyebutkan seseorang yang bunuh diri, menjatuhkan dirinya dari tebing yang tinggi, maka nanti di hari kiamat juga akan disiksa dengan cara yang seperti itu. Jadi inilah salah satu contoh kecil yang ada di tengah masyarakat, bahwa orang yang menghadapi permasalahan dalam hidupnya bukan dengan takwa Allah, maka akan terjerumus ke dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tercela, yang itu bukan menjadi solusi atas permasalahan hidupnya, tapi justru akan menjadi mempersulit hidupnya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah mengatakan, ajaban li amrul mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu syara syakara wa kana khairul lah, wa in asabathu dharra sabara wa kana khairul lah. Rasulullah mengatakan, perkara yang menakjubkan, perkara yang mengherankan adalah perkaranya orang-orang yang beriman. Karena seluruh perkara yang beriman adalah baik. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah. Akan tetapi sebaliknya, ketika dia mendapatkan musibah, maka dia akan bersabar, dan itu adalah kebaikan baginya. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang yang beriman saja. Coba kita lihat bagaimana prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW bagi seorang mukmin tatkala menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Prinsipnya adalah bertakwa kepada Allah. Yang Rasulullah contohkan adalah ketika mendapatkan musibah bersabar, ketika mendapatkan kenikmatan bersyukur. Al-Imam Al-Mujaddid Syekh At-Tamimi hafizahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala, di dalam salah satu bukunya Qawaidul Arba', beliau menyebutkan ada 3 tanda kebahagiaan bagi seorang mukmin. Ada 3 tanda kebahagiaan bagi seorang mukmin. Yang pertama adalah ketika mendapatkan musibah bersabar. Yang kedua, ketika mendapatkan kenikmatan bersyukur. Yang ketiga, ketika melakukan perbuatan dosa, maka segera beristighfar, minta ampunan kepada Allah, bertobat kepadanya. Wa hadza unwanus sa'adah, kata
Al-Imam At-Tamimi. Jadi kalau seorang mukmin menghadapi permasalahan hidupnya dengan cara yang seperti itu, dan itu adalah merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai macam persoalan dalam hidupnya tidak akan dia hadapi dengan stres, dengan bersedih yang berlarut-larut, dengan kesedihan yang berkepanjangan yang tidak ada ujung akhirnya. Bahkan di dalam sebagian riwayat disebutkan, sebagian para sahabat di zaman dahulu, ada di antara mereka yang justru bisa bernikmat-nikmat dengan penderitaan yang sedang mereka alami. Mereka bisa bernikmat-nikmat dengan rasa sakit yang sedang mereka jalani. Kenapa bisa demikian? Rahasianya adalah karena keyakinan mereka. Mereka yakin bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan musibah sekecil apapun kepada seorang mukmin, melainkan musibah tersebut ada hikmah yang besar untuk orang yang beriman tersebut. Di antaranya adalah untuk menghapuskan dosa bagi orang yang mendapatkan musibah tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, tidaklah seorang mukmin tertimpa satu musibah apapun, walaupun hanya tertusuk duri kakinya, melainkan itu akan menjadi penghapus atas dosa-dosa yang dia lakukan. Inilah rahasianya. Sehingga sampai ada sebagian sahabat Nabi di zaman dahulu yang ketika mendapatkan musibah sakit, dia justru menganggap sakit ini adalah satu kenikmatan, karena dia yakin tidaklah Allah memberikan musibah sakit kecuali karena Allah ingin menghapuskan dosa seorang hamba. Salat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, kadang-kadang mungkin tidak diterima Allah karena tidak khusyuk kita atau tidak ikhlas. Akan tetapi kadang-kadang musibah yang sedang kita alami, kemudian kita jalani musibah itu dengan penuh kesabaran, justru ini berpahala di sisi Allah, yang pahalanya berlipat-lipat, tidak bisa dihitung. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar orang-orang yang bersabar dengan ganjaran yang tidak bisa dihitung-hitung. Inilah kurang lebih, saudara-saudariku pemirsa rahimani wa rahimakumullah, bagaimana seorang mukmin mensikapi kesulitan permasalahan di dalam hidupnya. Intinya adalah satu, kita menghadapi permasalahan dalam hidup kita, berbagai macam persoalan dalam hidup kita, baik dalam rumah tangga kita, atau dalam masyarakat kita, atau dalam berbagai aktivitas kehidupan kita, kita hadapi dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji dalam ayat yang sudah kita baca tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, bertakwa kepada Allah, maka pasti akan mendapatkan jalan keluar. Tapi sebaliknya, orang yang mendapatkan masalah dalam hidupnya, persoalan dalam hidupnya, musibah dan lain sebagainya, tidak disikapi dengan bertakwa kepada Allah, maka dampaknya penderitaan, kesulitan hidupnya tidak akan berujung, justru akan semakin bertumpuk-tumpuk. Salah satu contoh, orang yang ingin menyelesaikan permasalahan hidupnya dengan cara berbuat maksiat kepada Allah. Perbuatan maksiat kepada Allah ini akan membawa derita. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ketika beliau ditanya tentang hakikat dosa, maka beliau mengatakan, mahaka fi nafsik wa taraddada fi sadrik. Yang disebut perbuatan dosa itu adalah satu perbuatan jika dilakukan akan membuat hati itu goncang, akan membuat hati itu bersedih. Sehingga ketika kita sedang kena musibah, ketika kita sedang mendapatkan masalah persoalan dalam hidup kita, kemudian kita berbuat maksiat, maka justru akan penderitaan kita akan semakin bertambah-tambah dan tidak akan pernah berhenti, karena setiap perbuatan maksiat itu akan menjadikan hati kita akan menjadi goncang. Oleh karena itu, saudara-saudariku pemirsa rahimani wa rahimakumullah, marilah kita mulai semenjak sekarang menghadapi permasalahan dalam hidup kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dahulukan takwa kepada Allah, baru kita berusaha untuk mencari solusinya semampu kita dan senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya
dan untuk Anda semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.